Kami meyakini Tuhan, Engkau Allah yang besar, yang senantiasa melindungi, menjagai, menuntun langkah-langkah kami, kehidupan kami seutuhnya dalam genggaman tangan-Mu. Maka itu Bapa, ajar setiap kami berserah seutuhnya di dalam genggaman tangan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami butuh firman-Mu yang terus memberikan kekuatan, memberikan peringatan, memberikan penghiburan, terlebih menumbuhkan iman kami. Kuasai hamba-Mu, otoritas ilahi turun ke atas hamba-Mu, sucikan, kuduskan, sehingga setiap kata-kata yang keluar menjadi berkat bagi setiap kami. Bapa di surga, urapi setiap kami, tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami orang-orang yang senantiasa haus akan firman Tuhan. Setiap kami Tuhan butuh kebenaran firman-Mu saat ini. Di tengah-tengah kepanikan dunia ini, kami tak mampu berjalan sendiri. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Uang pun tak mampu menyelamatkan kami. Kedudukan tidak bisa menyelamatkan kami. Hanya Engkaulah yang mampu menyelamatkan kami. Maka itu Bapa, kami butuh firman-Mu agar kami bertumbuh, berakar, dan berpegang kepada janji firman Tuhan. Bapa, berbicaralah, kuasai setiap kami, tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan di tengah-tengah kepanikan dunia. Dunia sekarang mengalami krisis. Cara iblis itu memberikan dunia itu kepanikan. Yang pertama, kalau Anda lihat dengan adanya corona ini, ada banyak hal yang Anda perlu tahu. Manusia banyak mengalami krisis iman saat ini. Bagaimana Pak mengalami krisis iman? Dengan adanya ibadah yang tidak bisa kita itu dikatakan hadir dalam gedung ibadah, banyak orang ibadah online, ibadah virtual. Tapi Bapak Ibu, justru ibadah virtual, ibadah online ini tidak membuat orang itu haus akan Tuhan. Banyak orang online itu dia tidak menunggu di depan layar televisi. Ada banyak orang hari Minggu sekarang lebih baik bersepeda daripada ibadah online. Bapak Ibu, jam-jam doa mereka mulai ngacir. Kenapa? Di sini kita lihat ditampi. Apakah engkau menjadi orang Kristen yang sejati atau tidak? Apakah engkau menjadi orang yang bertuhan atau cuma beragama? Bapak Ibu waspada, beragama kelihatan aktif, kelihatan kita dalam pelayanan. Tapi kita nggak punya Tuhan. Kita nggak haus akan Tuhan. Saat ini penampian itu terjadi. Anda tergolong orang bertuhan atau beragama, Anda yang tahu. Kalau Anda beragama, Anda cuma rutinitas, Anda cuma ikut setiap kegiatan yang ada, tapi Anda tidak mencari Tuhan dengan haus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat saat ini krisis itu terjadi. Dampaknya krisis ekonomi. Ekonomi membawa orang menjadi rancu. Apalagi yang sekarang ter-PHK, ya, ter-PHK atau mungkin cuma dipotong gajinya. Lalu dia bertanya, kenapa? Kenapa? Gue kan cinta Tuhan, kenapa dan kenapa? Perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Walaupun sebagian lagi ada perusahaan-perusahaan yang sekarang ini jaya. Contohnya, mana pernah dipikir orang yang membuat ini ya istilahnya untuk tutup hidung dan mulut kita ini dulu gak terlalu laku. Hanya orang sakit, hanya untuk ke rumah sakit. Tapi sekarang laku pesat. Bapak Ibu, ya, masker di mana-mana laku. Anda perhatikan sanitizer, dulu gak terlalu penting. Sekarang laku pesat, termasuk sabun laku pesat. Karena apa? Setiap saat cuci tangan, pakai sabun. Nah, Bapak Ibu, ada yang drop, ada yang naik. Lalu bagaimana? Bapak Ibu, orang menjadi krisis. Di tengah-tengah krisis, apa yang harus kita lakukan? Tema saat ini yang dikatakan bangkitkan kecapimu, itulah yang mengangkat kita dari krisis. Sering orang beranggapan bahwa bangkit kecapi main gitar. Bukan. Bapak Ibu, kecapi yang dipegang Daud itu di tengah-tengah dia kalau menjaga domba dia bawa. Maka kecapi itu modelnya kecil. Kalau Anda pernah ke Israel sebelum naik di upper room itu ada, itu kecapi. Tapi yang gede yang sering ditarik begini itu bukan kecapi, namanya harpa. Harpa itu modelnya begini, Bapak Ibu, gede. Jadi kalau mainkan itu ditarik begini sedikit lalu main, itu harpa. Harpa tidak bisa dibawa kemana-mana, yang bisa dibawa kecapi. Nah, apakah cuma dengan nyanyian? No, kita baca yuk di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 5 dulu. Kalau layar TV bisa dibuka, kita akan lihat. Bapak Ibu, Raja Yosafat dikatakan dalam 2 Tawarik itu raja yang menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala. Raja Yosafat adalah raja yang taat akan Tuhan.
tidak seperti raja-raja sebelumnya yang tidak taat akan Tuhan. Ya, Raja Yosafat itu orang yang dibaharui di dalam imannya. Terjadi revolusi mental luar biasa, revolusi akhlak luar biasa di dalam Yosafat. Apakah tidak ada tantangan? Orang kalau sudah di dalam satu kehidupan yang baru, kehidupan yang mencari Tuhan, kehidupan yang setia, kehidupan yang terus berjalan dalam kebenaran, apakah tidak ada masalah? Ada masalah. Kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 5 dulu, nanti kita bisa lompat di dalam ayat yang ke-20 sampai 25. Ayo kita baca 2 Tawarik pasal 20 ayat 1, Bapak Ibu yang lihat sampai ayat 5 bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang-orang Meunim. Ayat yang kedua kita baca, datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku, sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota dan di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Nanti Anda bisa baca seterusnya. Saudaraku, di sini kita melihat Yosafat yang cinta Tuhan, Bapak Ibu. Di mana dia itu mencari Tuhan, dia itu cinta Tuhan. Ada tantangan, inilah perbuatan iblis. Maka sering saya katakan banyak orang bilang, Pak, corona ini ada datang dari Tuhan. No, Tuhan tidak pernah memberikan corona. Tapi orang-orang jahat yang merekayasa ini. Kenapa? Dia dipakai iblis untuk menghancurkan manusia. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berakal jahat. Sering orang bilang, Pak, zaman Firaun beda. Waktu Firaun berbeda, Bapak Ibu, dengan zaman sekarang. Ada baca nanti di dalam Wahyu akan muncul sampar yang lebih parah. Siapa? Orang-orang jahat yang buat. Siapa? Kita nggak tahu, sampai hari ini nggak tahu siapa yang dipakai iblis. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Yosafat alami tantangan itu dari iblis. Iblis gak suka. Lalu dia pakai Bani Amon, Bani Moab. Itu dari mana? Itu anak keturunan Lot hasil hubungan dengan anak perempuannya. Yang tinggal di mana? Sebelah Yordan. Kalau Anda pernah ke sana, Moab, Ammon. Ammon itu daerah, sekarang kotanya namanya Amman. Amman dari kota Ammon. Ya, Moab itu di belakang di sini. Sampai yang dikatakan kalau Anda lihat itu di daerah Yordan sebelah sana semua. Dia nyebrang pergi mau menyerang Yosafat. Itu ketemunya di Laut Asin, dekat Laut Mati. Kalau Anda dari Mesir, selalu ada kota namanya En-Gedi. Di situ Bapak Ibu, terjadi peristiwa yang luar biasa. Dikepung begitu banyak, itu terkenal tentaranya kuat, orang-orangnya gede-gede, tinggi-tinggi. Goliat pun dari sana, tinggi-tinggi orangnya. Sampai ada yang mengatakan menurut beberapa tulisan yang saya baca, ada yang tingginya itu 6 meter, ada yang 12 meter. Coba Anda pikir rumah ini tingginya cuma berapa? Ya. Kalau dilihat bangsa Israel itu kecil-kecil kayak kita ukurannya. Nah, Bapak Ibu, begitu diserang, dia takut. Itu cara iblis. Maka Anda lihat di sini, iblis itu menyerang dari luar ke dalam. Kalau Tuhan bekerja dari dalam keluar, Anda perlu tahu bedanya. Iblis dari luar ke dalam, dilihat, didengar, dirasa. Begitu dilihat, menjadi takut. Dari tubuh diserang, sampai menghantam masuk ke jiwa dan roh. Roh putus hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, itu cara iblis. Tapi Tuhan tidak bekerja demikian. Tuhan bekerjanya dari roh. Ketika rohmu mulai diangkat oleh Tuhan, jiwamu perasaan, emosimu, kehendakmu mulai mencari Tuhan, maka pola pandangmu melihat situasi yang belum berubah, engkau tidak pernah takut. Karena apa? Aku tahu Tuhanku lebih besar dari masalahku. Bapak Ibu, itu roh dari dalam kalau Tuhan. Kalau setan dari luar melihat takut, mendengar di sana orang mati Indonesia hampir 1 juta, ditakut-takutin yang mati katanya. Nggak mati, nggak sampai 1 juta. Yang kena memang hampir segitu. Tapi nggak pernah dikatakan yang sembuh berapa banyak. Supaya apa? Karena orang Indonesia banyak yang dablek, orang Jawa tahu dablek. Dablek itu nggak mau, makanya pakai protokol kesehatan ini itu bagus banget. Untuk kita berjaga-jaga.
Jangan mengatakan kalau kita nggak bakal kena COVID, jangan Bapak Ibu. Ya, jangan bicara begitu. COVID itu kita nggak tahu virus itu bagaimana. Tetapi satu perkara, iblis itu memberi ketakutan. Yang beritanya setiap hari takut. Makanya kalau Anda lihat di YouTube pandangan si A, si B, dokter A, si B, itu berbeda semua. Nah lalu gimana? Apakah lalu ada lockdown? Bapak Ibu, sebetulnya itu bukan solusi. Solusinya adalah vaksin ya atau obat. Perancis sekarang sudah membuat obat. Dari mana? Obat dari beli di resep Israel. Bapak Ibu. Dibuat apa? Untuk diobatin. Bapak Ibu sama flu. Flu itu bukan harus libur. Flu itu kalau bisa diobatin supaya enggak menyerang kemana-mana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat saat ini orang Kristen kembali lagi. Serangan iblis dari luar membuat Anda menjadi panik. Lalu bagaimana Anda kurang berserah kepada Tuhan? Kecapi yang harus kita bangkitkan itu yang pertama kalau Anda lihat mencari Tuhan. Mencari Tuhan bagaimana? Anda harus ada waktu. Cari dia dalam doa. Cari dia. Kenapa ini terjadi Tuhan? Bagaimana solusinya? Tuhan kasih hikmat. Apakah perlu vaksin atau tidak? Tanya sama Tuhan. Jangan bingung dengan pandangan. Pandangan si A begini, pandangan si B begini. Bapak doa, Tuhan kasih hati yang bagaimana. Sering saya katakan begitu. Ada pandangan nanti ini akan masukkan chip. Ada pandangan tidak. Darah tidak. Lalu bagaimana? Anda jadi gampang, bingung. Doa. Kalau enggak usah vaksin. Saya banyak orang bilang, Bapak ada vaksin? Enggak. Kenapa? Umur saya sudah enggak boleh, saya betul ibadah. Umur saya 70 Bapak Ibu sekarang. Ya, lalu bagaimana? Ini vaksin keluar dari Tiongkok untuk orang-orang tua renta. Ya terserah. Nanti kalau enggak bisa keluar negeri karena paspor saya enggak bebas vaksin, ya silakan di rumah saja. Kenapa? Saya cuma dengerin Tuhan maunya apa. Saya enggak dengerin pandangan. Pandangan selalu ini AB. Menjadi bingung Anda. Anda menjadi bingung dengan pandangan orang. Doa sampai Tuhan bicara apa. Kalau tidak ya tidak. Nekat katanya orang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara iblis membuat kepanikan. Yosafat cari Tuhan. Yang bagaimana cari Tuhan? Pak, katanya ini Pak, daerah sana merah Pak. Gimana saya ini mesti ibadah yang dikatakan di rumah aja ya Pak ya. Kalau di gereja yang saya ada walaupun jaga protokol kesehatan takut loh Pak. Ada orang pulang kena loh Pak. Bapak Ibu, lalu yang ada ketakutan. Di sana setan itu gampang menyerang Anda. Anda percaya nggak kalau Anda panik tiap hari, Anda gampang kena corona. Karena imun Anda itu menurun. Tapi kalau imun Anda naik Bapak Ibu, kena. Teman saya kena Bapak Ibu, kena. Bukan enggak kena. Masuk ditaruh di Wisma Atlet. Dia cuma bilang, Tuhan izinkan aku masuk untuk bisa menyampaikan berita kebenaran. Wah orang bilang, lu udah parah lu gimana lu kayak begitu tinggi banget gini. Wah macam-macam lah. Nyengar-nyengir aja sekarang udah keliling lagi Bapak Ibu. Dia orang misi keliling. Disembuhkan Tuhan. Dikatakan malah kebal sekarang. Ya, diambil apanya itu plasmanya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara kita sekarang enggak bisa ngomong. Kematian urusan Tuhan. Ya, jangan ada kepanikan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Yang bagaimana? Orang mencari. Tidak sekedar asal-asalan. Ya ikutlah gak enak gue daripada nganggur. AOC ada ibadah loh. Ya pendetanya yang komisen itu loh di sana. Ya hari ini kok gak ada canda-candanya ya. Coba serius. Biasanya bercanda-canda itu celengean. Kayak apa stand up comedy. Kan begitu kan? Kadang-kadang begitu kan? Bapak Ibu Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bisa bercanda, kadang-kadang saya tidak bercanda. Di mana Tuhan suruh apa? Kalau suruh bercanda, saya bercanda. Karena kadang-kadang Tuhan itu tidak serius loh dalam menyampaikan khotbah. Anda lihat kalau khotbah, dia ada cerita teologi yang tinggi. Enggak, bahasa Ibrani begini, bahasa Inggrisnya cascisus begini. Tidak, Tuhan itu simple. Ya, dikatakan ada seorang petani menggali tanah. Gampang. Itu kalau saya katakan kata-katanya canda, oh Pak Tuhan gak ada ketawa. Siapa tahu? Lu pernah lihat Tuhan ketawa gak tahu? Gak tahu. Ya kita juga gak tahu. Alkitab dikatakan dalam Sakarya kalau gak salah. Tuhan pun pernah bersiul, Tuhan pun pernah ketawa. Itu ditulis di dalam kitab Nabi Sakarya. Jadi kita menjadi orang Kristen mencari itu keseriusan. Anda jangan tidak mencari, Anda harus mencari. Hujan Pak, gua tembus hujan dengan jas hujan. Karena gua butuh dia. Tanpa Tuhan aku tidak mampu. Bangkitkan kecapimu mencari Tuhan. Bangkitkan. Anda lihat di dalam kitab Mazmur itu bukan tanpa masalah. Mazmur itu pergumulan. Tapi Daud bisa menyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Di dalam situasi yang mungkin tidak bagus. Tapi dia ambil kecapinya, dia mencari Tuhan. Daud dilindungi Tuhan karena dia selalu mengandalkan Tuhan.
Bapak Ibu, kecapi kidung daripada Daud itu luar biasa. Kenapa? Karena Daud mencari Tuhan, ada kuasa. Saul ketika kerasukan setan, yang dicari bukan roh-roh yang lainnya, cari Daud, suruh nyanyi. Setiap Daud nyanyi, setan itu keluar. Luar biasa puji-pujiannya, ya kan? Nah, Bapak Ibu mencari Tuhan dengan keseriusan, mencari Tuhan dengan hati yang suci, dengan hati yang sungguh-sungguh. Banyak orang mencari Tuhan gak serius. Ibadah enggak online loh Pak saya. Tapi buka HP terus. Buka HP untuk apa? Khotbahnya itu-itu aja Pak. Ya, saya sudah dengar dari pendeta A, ayatnya juga itu Pak. Ayatnya sama, mungkin pengupasannya beda. Bapak Ibu perhatikan. Bahkan kalau sama, kitab pun ada ulangan. Anda perhatikan, kitab pun ada ulangan. Berarti ada sesuatu yang penting. Orang Kristen, jangan Anda dengar khotbah, gua kesinggung loh Pak dari khotbah. Lalu buka HP, chatting, ya di silent kok enggak bunyi. Yang paling mengerikan, buka apa? Buka itunya Pokemon, Bapak Ibu, cari Pokemon kiri kanan. Haus akan Tuhan seperti dalam Mazmur 42. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Sampai dikatakan kalau Anda baca itu ayat 3, 4, 5. Di tengah-tengah hatiku gundah gulana. Ketika banyak orang, di mana Allahmu? Dilecehkan, seolah-olah tidak ada pertolongan. Tapi aku akan berlari ke rumah Tuhan, mendahului mereka yang sedang mengadakan perayaan dan pesta. Ibadah itu perayaan dan pesta Bapak Ibu. Maka tadi saya ngomong sama Jojo. Saya kalau ke sini, AUJ, saya senang. Kenapa? Itu betul-betul perayaan. Loh, kok begitu Pak? Coba ada dengan lihat puji-pujian dengan tari-tarian anak-anak ini bukan satu yang dikatakan orang-orang banyak bilang itu berhala Pak. Siapa yang bilang berhala? Lu gak bisa buat aja lu bilang berhala. Lu coba buat. Ya, jangan kita cuma menghakimi. Tari-tarian ini adalah sesuatu memuji Tuhan luar biasa. Dengan tari-tarian saya lihat yang lalu siapa itu yang dikatakan ada gambar kasih. Saya bilang saya ternyuh. Saya bilang sama Jojo juga. Kadang-kadang kita hamba Tuhan cuma di atas mimbar berteriak-teriak. Pergi, jadikan bangsa muridmu. Sekarang masa tuayan. Yang disuruh pergi jemaatnya. Pendetanya enggak di kantor terus. Tapi di sini anak-anak sampai mobilnya jatuh ke ke jurang di mana itu di Manado ya. Yang bukit. Saya bilang gila ini anak cewek-cewek ini. Enggak tahu ada enggak sekarang anaknya itu. Saya jujur mendengar kesaksian itu saya kadang-kadang malu. Anak-anak perempuan ini berani ke daerah-daerah begitu. Ya saya sekarang memang terbatas karena usia juga. Dulu masih muda saya juga kayak mereka. Ya saya berapa kali mau dibunuh orang gara-gara nginjil itu udah makanan lah. Ya. Padahal wajah kayak begini loh Bapak Ibu. Masih tidak ditakutin orang Bapak Ibu. Ya. Nah jadi saudaraku mencari Tuhan jangan asal-asalan. Persiapkan hatimu. Jujur ya anak saya yang meninggal Bapak Ibu. Kalau mau ke gereja dia persiapkan. Besok Minggu, hari Sabtu, Jumat, sudah minta duit untuk persembahan. Dan persembahan itu gak mau yang kecil dia. Ma, jangan dikasih uang cecing, Ma. Untuk Tuhan yang cecing. Yang bagus, Ma. Goceng lah, Ma. Kasih goceng. Kebetulan uangnya gak ada yang baru. Wah, kok jelek, Ma. Tukerin dong, Ma. Minta yang baru, ditaruh dalam Alkitab supaya lempeng. Kadang-kadang kita ngasih persembahan sudah kecil, diremet-remet, Bapak Ibu. Betul gak? Supaya gak kelihatan diremet-remet. Ditarik sama bendara, sobek. Saya pernah membantu satu gereja untuk maaf ya saya bukan bicara masalah uangnya. Kalau Anda model kayak ini maksud saya jangan kesinggung tapi tobat maksud saya. Orang ini masukkan uang itu uang palsu. Saya bilang gila enggak? 50.000 palsu. Lu kalau dilaporin ketahuan ketangkep ini uang palsu. Kenapa? Uang palsu. Bapak Ibu. Ada lagi uang itu sobek. Ya. 100.000 tapi separuh. Saya bilang sama bendara, jangan dibuang. Besok Minggu muncul yang separuh. Kenapa mesti 100.000 disobek? 50.000 kan sama aja. Lu gak usah malu kalau punya lu cuma 5 perak. Kasih 5 perak dengan hati penuh sukacita. Jiwa yang haus akan Tuhan. Bukan karena masih perpuluhan yang gede, ngasih persembahan yang gede. Tapi hati yang mengasihi dia. Kalau Anda pacaran itu bagaimana sih? Orang pacaran itu pacarnya belum keluar di depan rumahnya riwa-riwi begini. Tahu riwa-riwi enggak? Puter balik sampai pacarnya keluar.
Dulu zaman saya masih muda ada begitu. Dikatakan aku lewat di depan rumahmu. Siapa tahu kamu keluar dari kamarmu, dari pintumu. Itu karena saking kepingin ketemu. Orang Kristen sudah jamnya ibadah. Belum berangkat. Masih puji-pujian ini kalau AOC panjang. Besok-besok masih khotbah ini belum selesai begitu. Ya, saya tanya Anda nonton film, nonton bioskop, pernah nonton bioskop enggak? Boleh nggak orang Kristen nonton bioskop? Boleh nggak? Nggak berani jawab. Boleh nggak? Boleh, tapi film apa dulu? Kalau film jelek nggak boleh, ya. Nah Bapak Ibu, Anda pernah beli karcis, terus nggak masuk dulu. Kenapa? Masih ekstra. Ya, masuknya nanti kalau udah yang the end, baru masuk. Kenapa? Saya nonton film loh. Yang enggak dari awal sampai akhir. Puji-pujian itu kayak ekstra. Ya, film utamanya itu khotbah, Bapak Ibu. Sampai penutupan. Penutupan jangan pulang kalau belum doa berkat. Jadi Bapak Ibu rasa haus mencari Tuhan. Yosafat lakukan itu. Bahkan dilakukan dengan puasa. Bapak Ibu, puasa. Puasa itu salah satu juga bangkitkan kecapimu. Aku enggak pernah puasa Pak, kalau enggak makan satu hari perutku ngeleh Pak. Aduh, susah Pak. Bapak Ibu, satu hal, jadi bangkitkan kecapi kita, itu membangkitkan puji-pujian, membangkitkan kidung, membangkitkan rasa haus akan Tuhan. Jadi Yosafat ajar itu, ayo semua. Anda tahu kalau orang diajarkan doa puasa, Niniwe itu mau dihancurkan. Ketika dinasehati semua sampai binatang pun puasa. Lalu apa yang terjadi? Niniwe nggak dihancurkan oleh Tuhan. Anda pernah baca kitab Nabi Yunus? Anda baca lagi. Jadi Bapak Ibu haus. Anda dan saya harus haus. Sekarang ini sudah di penghujung zaman akhir. Kok bisa begitu Pak? Saya dapat video. Amerika membuat sekolah setan. Sekolah setan. Saya tunjukin Jojo tadi. Ini loh, sekolah setan. Coba, sekolah setan. Setan pun ngadain sekolah. Bapak Ibu, orang Kristen waspada enggak ini? Tambah kita kadang, gue gak senang sama dia, gue gak mau itu. Sebetulnya gue kan maunya vokal, gara-gara dia mundur. Cara setan menyerang kita dengan cara halus. Cara setan membawa Anda tidak haus akan Tuhan. Waspadalah. Kenapa? Saat ini Anda sedang ditampi. Tergolong orang yang dijatuhkan atau orang yang bertahan. Ada banyak tantangan yang Anda hadapi. Krisis itu luas Bapak Ibu. Ya, ada orang ibadah online nggak mau anak-anaknya ngapain? Enak bersepeda, enak ke sana, enak main golf, enak apa lagi. Tuhan nggak penting. Yang penting adalah kesenangan pribadi. Waspada, iman Anda mulai terus merosot. Aku bosen Pak dengarkan itu Pak, khotbahnya bicaranya duit doang. Ya, terus duit. Kalau Anda nggak ngasih apa ruginya? Nggak rugi juga. Kalau Anda ngasih juga nggak rugi juga. Ya, nggak mau ya udah. Yang penting Anda dapat firmannya apa yang Anda makan. Rasa haus. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Anda baca ayat 7 dan seterusnya, dikatakan Yosafat bukan cuma haus, tapi dia memegang janji Allah. 5781 P Alef, P Elohim, tanggalan Israel. P itu mulut, Elohim itu Allah. Yang keluar dari mulut Allah itulah yang kau pegang. Apa? Janji Tuhan. Yang kau pegang adalah firman Tuhan. Apa yang kau dengar, yang berbicara menjadi rema. Pegang janji Tuhan. Belum terjawab, enggak apa-apa, pegang. Kalau Anda memegang janji Tuhan, Anda enggak pernah kecewa. Bapak Ibu, saya bersaksi sampai hari ini, saya enggak ada pelayanan yang banyak lagi. Israel pun kemungkinan, kalau paspor nanti enggak ada vaksin, saya mungkin enggak bisa terbang. Karena paspor saya pasti enggak ada vaksin. Ya, karena umur sudah segini. Nah Bapak Ibu, lalu bagaimana? Gak ada pelayanan Pak? Ya gak tahu, gereja gak mau undang saya juga gak apa-apa. Tuhan mau apa? Gak ngerti Tuhan maunya apa. Jujur Bapak Ibu, orang ngasih berkat itu gak bisa dipikirkan. Sampai saya bilang Tuhan, aku mau membantu gereja di sana. Saya ada uang sedikit, saya mau bantu. Tuhan gak mau rugi. Bapak Ibu, ada gereja, gak sama dengan kita, beda. Dia gereja Protestan, dia lagi membangun gedung. Gedungnya ini bocor semua dan jemaat nggak bisa ibadah, jemaatnya cuma 40, kolektanya uang kecil. Karena jemaat, ya maaf ya, jemaat susah hidupnya apalagi kena begini. Kan jemaat itu rohnya medit bin pelit alias kekir bin cedil itu banyak.
Ya, medit bin pelit, kikir bin cedil, itu banyak banget. Ya, kalau untuk Tuhan itu mikirnya 30 kali lipat. Tapi untuk kesenangan pribadi tanpa pikir dia jalan. Coba anak-anak muda yang Anda lihat, yang senang sepeda. Sepeda mahal dibeli. Padahal sekarang begal di jalan sepeda banyak. Tapi nggak pernah takut. Kenapa? Karena dia senang. Ada yang beli 65 juta, 75 juta sepeda. Tapi kalau untuk Tuhan kolektor, cemban udah gede. Maaf, saya jangan kesinggung ya, jangan kesinggung. Tapi kalau kesinggung, tobat, maksud saya gitu aja. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda nggak punya, Anda cuma 5.000, Tuhan nggak marah. Anda punya 1.000, Tuhan nggak marah. Tapi dari hati yang paling dalam Anda memberikan. Jangan Anda mencari Tuhan lalu Anda nggak pemegang janji Allah karena gereja bicaranya begitu. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan yang dalam Alkitab pasti dipenuhi. Tuhan nggak pernah lalai menepati janjinya dalam 1 Petrus. Tuhan tetap menepati janjinya. Walaupun waktunya mungkin bukan waktu kita. Bapak Ibu kadang-kadang kita berpikir iya kenapa ya. Saya di Jakarta pertama masuk Jakarta sampai dikatakan saya itu gelandangan. Karena saya putus PHK dari gereja. Saya dulu pernah merintis gereja di sini. Saya pernah ceritakan kepada Anda. Saya membantu salah satu pendeta di Paramon. Ada mungkin ada jemaatnya di sini. Dulu saya pernah ibadah, dia pernah ikut. Dari Paramon. Mulai kita rintis sampai menjadi gede. Berantem saya keluar. Keluar saya drop. Karena kontrak rumah udah gak ada. Rumah di Surabaya ditempati kakak sama mama saya. Saya gak mungkin pulang. Saya cuma doa Tuhan mau apa. Tuhan bilang stay. Tinggal di Jakarta. Dari mana Tuhan? Aku gak punya pelayanan. Aku gak punya kehidupan. Mau usaha apa? Tunggu waktu Tuhan. Bapak Ibu 4 tahun. Ayo saya tanya Bapak-Bapak. 4 tahun uang tabungan ada. Tapi anakmu butuh uang sekolah. Butuh makan tiap hari. Engkau ambilin terus uangnya di bank. Anda gak kerja apa-apa, mau kerja Tuhan gak boleh kerja, mau pelayanan gak ada yang dikenal. Coba, bingung. Jujur Bapak Ibu, saya alami 2 kali dulu di Surabaya ketika saya keluar dari gereja lama, seperti itu juga. Sampai saya bilang, Tuhan mau apa? Istri saya, maaf ya, sering saya katakan istri saya itu Ciasun. Ciasun itu bapaknya Cina, mamanya Sunda. Jadi Ciasun ya. Kalau Batak dengan Jawa Baja, ya betul enggak? Kalau Batak dengan Cina, Bajin. Ya, kalau Batak dengan Cina Gorontalo, Batagor, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, istri saya Ciasun, orang Sunda itu makanannya daun-daun pinter ngatur. Saya dulu nggak suka makan sayur. Ketika istri saya bilang ini sehat, ya saya coba. Dalam keadaan yang susah itu Bapak Ibu, di depan rumah ada beluntas, dia buat kayak urap-urap kita makan. 1 hari cuma 1 kali, yang penting anak. Anak ada telur untuk anak, ada telur untuk anak. Bapak Ibu tahu 2 minggu anak saya bisul gede-gede sini Bu, karena makan telur tiap hari. Saya alami, bukan gak alami, saya kalau ngomong kosong Bapak Ibu Tuhan tahu. Apa yang saya ucapkan, saudara saya tahu boleh ditanya. Singkat cerita, sampai sekali waktu udah gak punya apa-apa. Istri saya itu jantung pisang itu bisa dimasak enak banget. Orang Sunda itu memang pinter-pinter Bapak Ibu. Ya, daun-daun diambil, makan. Bapak, yang tidak diambil cuma daun jendela, Bapak ya. Daun dimakan semua. Singkat, Bapak Ibu. Sekali waktu udah bosan makan itu daun-daunan terus. Gak ada lagi. Gak ada duit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nasi diparutin kelapa yang tua. Coba nanti di rumah, coba aja. Parutin kelapa, diurap yang bagus, dikasih garam dikit. Dimakan enak banget, kelapanya tua. Waduh enak banget. Seminggu cacingan Bapak Ibu. Saya alami ketika situasi kayak begitu nggak punya apa-apa, anakku kan masih TK, pulang-pulang, papa, itu Mbak Arif itu salah satu pengurus masjid Langgar ya di dekat rumah saya di Surabaya. Itu Mbak Arif lagi motong ikannya kayak tokek. Pak katanya enak Pak, beli dong Pak. Minta sama Tuhan, saya kan ajari Tuhan itu baik, lu minta sama Tuhan lah, Tuhan pasti jawab. Saya waktu dia bilang minta sama Tuhan, hati saya mah dek, aduh Tuhan. Gimana ini ya, gue gak punya duit, gak punya apa. Saya ngomong sama istri saya, aku tak pinjem uang papa ya, nanti beli ikan. Gak usah bohongin anak, bilangi kita gak punya uang, nanti Tuhan kasih waktunya. Tapi saya gak enak, namanya bapak lihat anak. Kasihan yang kecil, masih kecil banget Bapak Ibu ya. Singkat cerita, saya diam-diam saya ambil kenur pancing Bapak Ibu, senar. Ya, berangkatlah saya pergi ke Perak. Saya nggak punya duit. Perak itu Bapak Ibu bersih macam pelabuhannya. Itu ikan bisa kelihatan begini, ikan kerapu itu.
Ya, biasanya saya kalau mancing begitu. Itu saya ke sana. Enggak punya duit, saya truk, Pak, perak ya, naik truk. Ya model preman, naik truk aja, pluk naik. Saya lompat dari truk bisa Bapak itu. Truk jalan saya lompat bisa, turun. Nah, sampai masuk di Perak, pinggir-pinggir begini. Pinggirnya pelabuhan itu ada karet-karet begitu, kapal bersandar, lihat-lihat gini ada ikan enggak? Ada banyak, sebelah sana. Saya minta umpan sama orang. Mas, semalaman saya enggak dapat apa-apa. Dimakan ikan kembung, ikan yang ini, ikan buntek yang giginya begini. Oh ya? Enggak ada umpan Mas, satu Mas. Saya bahasa Jawa tapi, satu Mas. Enggak ada, semalam enggak dapat. Saya diam di pojok, saya nangis. Tuhan, aku pulang bawa apa untuk anakku Tuhan, masa seperti ini, aku jadi hamba Tuhan seperti ini. Kalau dulu Tuhan aku enggak punya duit, tinggal gedor rumah orang saya dapat duit Tuhan. Ya, tinggal minta sama orang dikasih. Karena banyak orang sedikit takut sama saya waktu itu. Terus saya bilang, Tuhan mau gimana ini Tuhan? Waktu saya doa enggak ada ikan mencolot begini, enggak ada. Enggak ada. Kaki saya injak kresek, ada tas kresek. Kok empuk-empuk apa ini ya? Itu Anda tahu orang sini bilang gorengan itu ote-ote orang Jawa bilang, ya. Itu segini Bapak Ibu. Ada satu biji, saya potong jari 4. Buat umpan siapa tahu dapat. Saya doa Tuhan dalam nama Yesus kasih ikan satu aja Tuhan. Saya pasang cemplung. Orang di sana ketawa. Mas, umpan udang aja nggak dapet. Itu umpan ote-ote. Emangnya mancing bagong. Saya diam. Tapi saya dalam keadaan posisi doa. Doa minta ikan. Saya doa tarik. 1 jam nggak dapat. Nggak dapat, belum digigit. Orang sana bilang, Mas nggak oleh, mulai aja, pulang aja katanya. Pulang aja nggak dapat. Tiba-tiba senar saya itu ketarik. Waktu itu kapal Pandu lewat. Dia teriak, kecantol kapal katanya. Orang biasa mancing, ada yang suka mancing enggak? Di sini Bapak-bapak, ada? Enggak ada, boleh enggak mancing? Boleh, yang enggak boleh mancing ikan berkonde. Oh, mancing ikan boleh, tapi jangan hari Minggu ibadah, jangan hari ibadah. Bapak Ibu, begitu saya tarik, waduh ini ikan. Saya tarik, wah keras, gede ini. Tarik pelan, takut putus. Hampir setengah jam, tarik ulur-talur. Begitu saya angkat, itu kira-kira segede layar ini, 2 kilo lebih. Bapak Ibu, ikan kerapu. Wah teriak, bangga. Si orang itu bilang, Mas kok bisa kok oleh gede Mas, umpan apa? Umpane bagong. Nah saya lecehan dia. Saya ikat, saya masukin air kan ikannya, taruh. Masih ada 3, manusia itu rakus enggak? Rakus. Masih ada 3, sayang, masih siang. Pasang lagi, masukin lagi, dihajar lagi Bapak Ibu. Sampai akhirnya dapat 4 ekor. Berarti di situ tuh ada liang, ada lobang, mungkin rumahnya nenek kakek kerapu ada di sana. 4 ekor saya angkat. Ya, setelah saya angkat saya baru mau pulang, kapal di atas itu kapal China. Keluar orang, saya kan nggak bisa bahasa China. Ya, saya cuma bisa 3 kata China itu. Wo, ai, ni, saya bisa. Yang lain nggak bisa. Dia begini. Saya bilang, ini. Ya dia mau ambil ikannya. Yang mana? Yang ini, 2 biji. Yang ini, yang gede sama yang tanggung, yang masih hidup. Terus berapa? Bisu, dagang bisu gini-gini. Dikeluarin duit 15.000 diginiin. Tambah lagi 5.000. Ditambah 5.000, 20 dikasih lagi yang namanya putau ciu. Anda tahu putau ciu? Itu dari tape minuman. Dikasih 4 botol dari itu sama 20.000. Oke lah, saya bilang gitu. Udah turun diambil tinggal 2 ekor. Saya bawa pulang, saya pulang naik angkot. Istri saya tanya, lu dapat dari mana duit? Dia takut manusia lama saya keluar, Bapak Ibu. Nggak punya duit ke rumah orang, minta duit. Saya bilang, enggak, saya ini mancing. Kita tangis-tangisan. Kenapa? Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Janjinya tidak akan memalukan. Anak-anak Tuhan tidak sampai meminta-minta roti. Itu ya dan amin. Suasana sulit seperti ini. Bangkitkan kecapimu. Cari Tuhan. Pegang janjinya. Kau tidak akan dikecewakan. Kalau engkau sekarang takut panik, engkau akan jatuh. Ketika ketakutan itu menunjukkan ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Yosafat juga begitu, tapi cepat cari Tuhan. Cepat pegang janji Tuhan. Yang luar biasa, kita lihat ayat 20 sampai 25. Kita baca yuk, ayat 20 sampai 25. Ya, 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 sampai 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, terus percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Selanjutnya, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang selanjutnya, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Selanjutnya, lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun mereka, menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ayat terakhir. Menjarah barang-barang, terus menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitulah banyaknya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya kalau membaca ayat ini, Tuhan, kita anak Tuhan kenapa menjadi takut, menjadi panik. Kadang-kadang diizinkan krisis untuk Anda belajar untuk membangkitkan kecapimu, membangkitkan gairahmu mencari Tuhan, membangkitkan hatimu berpegang kepada janji Allah. Janji manusia dibilang isuk tempe sore tahu. Bukan sore dele, isuk tempe sore tahu, hancur Bapak Ibu. Ya. Jadi orang Kristen pegang janji Allah, tidak demikian. Lalu apa? Bukan cuman itu, diambil kecapi, bukan kecapi, memanggil pemusik-pemusik, penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Makanya sering saya katakan dari pujian, dari musik itu bisa hadirat Allah luar biasa. Bisa hadirat Allah luar biasa. Bapak Ibu, saya pernah dalam ibadah saya lihat Bapak Ibu, lagi nyanyi, WL-nya nyanyi. Kekudusan bagimu, kehormatan bagimu, Kaulah Tuhanku yang layak disembah. Waktu Yesus Tuhanku sembah, jeblak jatuh di sana, jeblak jatuh di sana. Tuhan lawat dari puji-pujian, belum khotbah, belum didoakan. Jadi puji-pujian ada otoritas ilahi luar biasa. Mazmur 22 ayat 3 atau ayat yang 4 ya. Itu dikatakan, boleh dibuka, Mazmur 22 ayat 3 ya, sampai 4 kalau enggak salah, kalau enggak itu. Ya. Mazmur 22 ayat yang ketiga, ayat 4 coba. Ayat yang keempat, ya, coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Anda memuji dengan kekudusan, memuji dengan kesungguhan, Tuhan bertakhta di sana. Tuhan bertakhta. Jadi puji-pujian ketika dilantunkan di sini dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan penyembahan. Bapak Ibu Saudara, dia itu ada di atas ini. Dia bertakhta dan dia melihat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sering orang Kristen nyanyian itu enggak serius. Tuhan adalah kekuatanku, bersama dia ku tak akan goyah. Bukan terbang ini, akhirnya wali. Kenapa? Karena dia mungkin SMS. Sisa mabuk semalam. Atau SOS. Sisa obat semalam.
Kalau orang Kristen nyanyi seperti itu. Tuhan. Anda tahu cara Anda belajar vokal, mulut harus segini. Harus begitu. Ya. Ya kan? Coba anak muda sekarang kan nyanyi, coba lihat. Tapi kalau lihat trio macan langsung. Trio macan, duo serigala. Wah, duo serigala. Luar biasa. Wah. Tapi kalau di gereja, ya kan? Kayak Mr. Bean. Haleluya. Bapak Ibu, pujian itu ada tahapan. Di dalam istilah yang saya pelajari di sekolah dulu. Yang pertama Anda masuk itu disebut Hillel. Makanya kalau disebut haleluya. Halal Elohim Yahweh. Haleluya. Pujilah Elohim itu Allah. Yahweh itu yang awal dan yang akhir. Jadi Hillel itu memuji Tuhan. Kita memuji. Kenapa Anda mungkin baru nyampe capek, baru kena hujan, mungkin baru taksi tadi uang kembalian gak dikasih, Anda lagi emosi. Di sini Anda ditenangkan dari worship yang namanya Hillel. Ya, Anda nyanyi. Begitu baru Anda sudah agak tenang, mulai jiwa Anda ditenangkan. Masuk lagi yang namanya Yadah. Haleluya, si Denny ngajak, ayo kita memuji, tepuk tanganmu, mulai. Bapak Ibu, jangan diem aja, Anda ikut. Supaya hati yang mungkin gelisah, hati yang penuh tantangan, mulai diperangi di sana. Angkat kecapimu, ayo yada, ayo nyanyi, lompat, lompat. Naik lagi, tauda. Tauda itu ucapan terima kasih. Ya, tauda bukan tempat tuker ganti oli, bukan. Tauda itu artinya terima kasih. Makanya orang Israel kalau dibeli, kalau dikasih sesuatu, dia bilang, tauda rabah. Terima kasih banyak. Ya, kadang-kadang kalau banyak sekali, tauda rabah. Bapak Ibu Saudara, jadi Anda mulai berterima kasih karena masalahku sudah diredam di sini. Persoalan masih ada, bukan hilang. Tapi Anda sudah merasa dikuatkan. Anda mulai berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Pernah nggak Anda memuji dengan ucapan terima kasih? Terima kasih Yesusku. Dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita nggak sungguh-sungguh, terima kasih kita nggak serius. Maka tadi dikatakan, mengucap syukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136, Raja Daud pun mengatakan, mengucap syukurlah. Sering saya katakan ini dalam khotbah. Apa itu Pak? Mengucap syukurlah itu dikatakan, ucapkan syukur dengan sungguh hati. Hodu lasem kitov kile olam khasdu. Artinya ketika Anda mengucap syukur, Anda gak mungkin muncul kata-kata gerutu. Yang ada cuma kadang-kadang gerutu. Kenapa sih ini begini? Kenapa sih mesti hujan? Padahal gue mau kebaktian. Loh, Anda mau kebaktian hujan jangan gerutu. Bersyukur kalau dikasih hujan. Doa Tuhan kalau engkau izinkan biarlah berhenti hujan ini. Saya katakan sama istri saya. Tadi Bapak Ibu Saudara, saya turun baru nyampe. Mata saya dari terang ke gelap, saya lupa nyalain lampu. Masuk ke tempat parkir di hotel, saya nggak lihat ada, itu rupanya dicat abu-abu. Tembok saya hajar, duah! Jadi mobil saya itunya bempernya penyok Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya, bersyukur. Diajar Tuhan bersyukur. Kenapa? Gua nggak lihat karena lu turun. Kan saya suruh turun dia. Bawa koper dulu, check in masuk. Saya mau parkir di bawah. Rupanya dicat abu-abu di situ. Dulunya putih, saya nggak lihat Bapak Ibu. Karena warnanya abu-abu, lampu saya nggak bisa nyalain mobil. Penyok, jadi mobil saya depannya penyok. Ya disuruh cium tembok dulu ya. Bersyukur aja. Hodu lasem kitov kile olam khasdu. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Diizinkan ini ada satu proses untuk aku mungkin menyadari supaya lebih waspada, supaya lebih hati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata-kata toda, ucapan terima kasih Tuhan. Kenapa? Apa duitmu banyak? No. Pagi hari ini aku bangun dengan sehat. Aku bangun tanpa slam di dadaku. Karena COVID tidak berani dekat dengan aku. Itu bersyukur. Sekarang ini banyak orang gak bisa ngucap syukur loh. Gak bisa bernapas. Orang kaya Meksiko yang punya bank besar. Anaknya nangis. Dia bilang aku sedih. Bapakku bisa beli apa saja. Pulau bisa dibeli. Orang bisa dibeli. Orang kaya itu bisa beli orang loh Bapak Ibu. Orang kaya itu bisa satu tingkat lebih tinggi dari Tuhan. Kenapa? Itu Pak orang gak benar. Berapa? Beresin dia berapa?
1M, beresin. Dicedor orang itu, Bapak Ibu. Kan lebih tinggi satu tingkat dari Tuhan. Nah, ini orang ketika di rumah sakit beli oksigen tidak bisa apa-apa. Kenapa? Yang gratis saja nggak bisa isep, apalagi yang beli katanya mati akhirnya kena COVID. Dia bilang kita itu baru sadar, kita itu tidak ada apa-apanya. Anda tidak diselamatkan karena uang, Anda tidak diselamatkan karena kedudukanmu yang tinggi. Aku jenderal bintang 4, 5, 6, bintang 7 mungkin. Tidak diselamatkan oleh itu, Anda hanya diselamatkan karena Tuhan. Siapapun saat ini bisa dikatakan kena COVID, bisa, siapapun. Maka saya katakan sama Jojo, kadang-kadang banyak orang takut ya, dia mati kena COVID, rasanya COVID itu kayak dosa yang luar biasa. Pendeta itu mati enggak kena COVID, padahal kena COVID. Dibilang mati enggak kena COVID. Loh kenapa? Kena COVID memang dia mungkin badannya rentan, mungkin karena dia lengah, Bapak Ibu bisa kena. Tapi kematian itu waktu Tuhan. Kalau dia belum diizinkan mati, sembuh. Timotius Arifin bagaimana parahnya? Sembuh, Bapak Ibu. Ya, ada banyak teman-teman saya yang mengalami kesembuhan. Termasuk Arfon Marbun. Kalau ada tahu Arfon Marbun itu suka penginjilan. Sembuh juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen ucapkan terima kasih kalau pagi ini Anda sehat. Mungkin Anda nggak punya apa-apa, makan cuma 1 hari 1 kali. Tapi Anda bisa nikmati makanan itu bersyukur. Percaya nggak? Ada di sini nggak bisa rasa pedes, nggak tahu. Lombok 30, 40 Pak, nggak terasa. Berarti Anda kena COVID. Ya kan kalau kena COVID kan nggak rasa apa-apa, manis nggak tahu, hidungnya juga nggak tahu, sebelahnya bau kerbau pun nggak tahu, ya bau kambing nggak tahu, bau es kadang nggak tahu, nggak bisa bedain, ya maka itu katanya kentut pun dianggap es kada karena hidungnya udah nggak bau. Bapak Ibu, Anda masih bisa bau, gila lu bau banget, bersyukur. Yang buang angin juga bersyukur supaya temennya masih tahu sehat. Jujur, kalau dulu haji bless you. Sekarang haji COVID. Dipisahkan. Bahkan yang saya paling waktu itu baca satu harian, saya lupa harian di rumah teman. Bandung itu paling tinggi angka KDRT ketika terjadinya COVID. Kenapa? Orang di rumah terus, jadi berantem. Istrinya gak senang suaminya di rumah terus. Suaminya bosen lihat istrinya cerewet, ngomel terus. Bapak Ibu. Ya, akhirnya cerai katanya, KDRT paling tinggi katanya. Saya mudah-mudahan Kristen tidak ya. Tambah di rumah tambah senang, tambah luar biasa, betul nggak? Jangan sampai ibu-ibu ada yang cerewet loh di sini. Lihat bapaknya nggak di tempat kerjanya, kerja di rumah, lalu istrinya di rumah tiap hari ketemu, malah senang ibadah bareng di rumah, senang malahan. Jangan berantem, ya. Kalau berantem Anda agak repot, saya bingung mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Ya, ada satu cerita di desa, suaminya cinta sama istrinya, cinta luar biasa. Istrinya itu bawel banget, saking keselnya suaminya dimasukin ke sumur. Sumur itu nggak ada airnya, dalam gelap, ditaruh sana dilemparkan ke sana istrinya, dalam situ. Saking keselnya suami, dibiarin, biar tahu rasa ntar sore baru aku keluarin, biar kapok. Teriak-teriak istrinya, Pak tolong Pak, lama dia diem aja. Lama-lama kasihan juga, baru setengah hari dia kasihan, jam 12 siang dia lihat dia kaget katanya. Ya duduk di pinggir sumur itu orang kecil, cebol, kecil gitu, jenggotnya panjang. Kamu siapa? Tanya begini sama si Pak tua ini. Gua jin penunggu sumur ini. Ngapain lu? Gua gak betah itu istri lu cerewet, ambil istri lu katanya. Hati-hati, ibu jangan cerewet. Setan aja takut sama isi cerewet. Ya. Jadi orang Kristen perhatikan di sini, Anda dan saya belajar bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan hari ini sehat. Aku bersyukur punya suami walaupun gaji gak gede. Tapi dia setia, dia takut akan Tuhan. Bersyukur. Jangan terus, kamu udah kerja tiap hari di rumah, ngapain? Laki-laki apa? Kan banyak sekarang ada ditanya, kamu pilih mana? Laki-laki kaya tapi suka selingkuh. Atau laki-laki miskin setia. Banyak anak muda sekarang generasi milenial bilang, lebih baik laki-laki yang kaya selingkuh daripada miskin dikatakan setia. Coba pilih yang selingkuh. Itu data loh, data generasi milenium. Bapak Ibu, generasi now. Kita jangan orang Kristen belajar mengucap syukur. Apapun yang kau terima hari ini, bersyukurlah. Karena Tuhan itu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari Toda naik lagi Bapak Ibu. Apa? Yada ya pertama tadi Hilal. Yada.
toda, beraca. Dua tawarik ini beraca. Anda boleh selidik di dalam bahasa aslinya, dia dikatakan beraca. Beraca itu apa Bapak Ibu? Beraca itu bukan cuma mengucap syukur, tapi merasakan berkat Tuhan luar biasa. Dalam bahasa Arab itu barokah. Anda merasa berkat Tuhan, gak punya duit loh. Tapi merasa berkat Tuhan, kenapa? Aku terpilih menjadi anak Tuhan. Aku terpilih menjadi orang-orang yang bisa memuliakan Dia. Aku bersyukur kalau aku disempurna. Yang tidak sempurna aja bisa mengucap syukur. Di Kalimantan Bapak Ibu, dekat Pangkalan Bun itu ada satu desa. Jemaatnya banyak, maaf ya, orang gagu, bisu. Tapi kalau dinyanyi Bapak Ibu, Anda kalah. Orang nggak tahu dia ngomong apa, tapi dia ingin memuji kayak kita dengan air matanya keluar. Orang yang bisa nyanyi, nggak ada suara, nggak keluar air mata. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam perasaan yang paling dalam. Bangkitkan kecapimu, Raja Daud kalau menyanyi, Anda perhatikan. Anda nyanyi di dalam kitab Mazmur ada banyak sekali ketika di dalam tantangan, dalam pergumulan. Dia nyanyi, kadang-kadang tetes air mata itu keluar. Bapak Ibu, kita belajar. Pernahkah Anda nyanyi sampai nangis? Jujur Bapak Ibu, saya bertobat. Saya itu orang tidak pernah nangis. Waktu saya bertobat Bapak Ibu, masuk di gereja, mendengarkan lagu. Anda kalau pernah dengar lagu ini. Cinta dari Tuhanku, sungguh amat heranlah. Pernah dengar lagu itu Bapak Ibu? Sama lagu ini. Sobat dari Galilea. Saya masih nangis kena lagu itu. Itu lagu lama, yes. Anda mungkin yang kecil-kecil belum lahir. Ya, saya waktu baru bertobat umur 29 tahun. Saya nangis Bapak Ibu. Sampai saya cekak air mata saya itu tetap keluar. Kenapa? Saya merasakan Tuhan, aku ini tidak layak. Cintamu itu besar sekali untuk aku. Engkau itu luar biasa. Aku terberkati Tuhan. Aku seharusnya mati Tuhan. Tapi karena Engkau yang mati di atas kayu salib, aku menjadi hidup. Sobat yang terbaik hanyalah Engkau. Manusia bisa melupakan aku, tapi Engkau tidak pernah melupakan aku. Kita belajar beraca. Aku merasa diberkati. Walaupun aku tidak punya apa-apa. Bapakku bukan orang kaya. Aku cuma naik sepeda atau aku cuma naik angkot. Aku tidak punya apa-apa. Anda bersyukur kalau Anda masih bisa memuliakan Dia. Karena apa? Tuhan akan mengubah kehidupanmu akan lebih baik. Saya dianggap sampah. Tapi Tuhan rubah aku menjadi pupuk. Saya dianggap preman. Sampai hari ini kalau ketemu rapat-rapat pendeta. Pendeta preman datang. Puji Tuhan. Preman jadi pendeta lebih baik daripada pendeta jadi preman. Bapak Ibu. Ya kan? Saya bersyukur. Saya terima kasih Tuhan kau ubah kehidupanku. Yang terakhir. Kata-kata tehila. Dari tehila menjadi tefila. Bapak Ibu. Tehila. Anda nyanyi sudah merupakan doa Anda. Kalau Anda kan El Shaddai. El Shaddai. Anda yakin gak dia itu Allah gunung batumu? Nyanyikan dengan perasaan yang sungguh. Bukan nyanyi dengan asal nyanyi. Bangkitkan kecapimu. Anda masuk paling dalam penyembahan dengan Tuhan. Yang bagaimana? Anda sendiri yang tahu. Ya. Tak usah ku takut. Bilang kepada jiwamu. Tak usah takut. Allah peliharaku. Dan iya dan amin. Kenapa? Tuhan dikatakan rambut di kepalamu dihitung, burung di udara tidak bakal dikatakan jatuh kalau tidak ditembak. Burung pipit itu tidak bakal jatuh kalau tidak diizinkan Tuhan. Semuanya seizin Tuhan. Kematian manusia pun seizinnya Tuhan. Bukan karepnya sendiri, Bapak Ibu. Loh, Bapak kok bisa bilang begitu? Ada anak, saya lupa tahun berapa itu saya pernah khotbah di Bandung, saya belum mendirikan persekutuan di sini. Masih tahun gak enak ya, tahun gak enak kali. Waktu itu saya kenal Pak Daniel belum punya anak ya. Saya khotbah di sini ada satu cerita, waktu itu Yayasan Eklesia kalau tidak salah ibu, saya lupa nama ibu itu. Saya diundang, saya pas ketemu sama seorang ibu itu cerita begini, di sana loh Pak ada anak pembantu yang gantung diri di tangga. Gantung diri, kenapa? Karena mamanya gak bisa kasih uang untuk prakarya. Oh ya, dia malu. Tapi terus gimana? Waktu dia gantung diri ada yang tahu. Cepat ditolong. Udah gak ada napas. Pak coba hidup sekarang Pak. Tapi suaranya gak ada karena kecekik. Kalau belum waktunya mati gak bakal mati.
Padahal sudah kegantung di sana, sudah biru, bisa tertolong. Bapak bohong. Contoh lagi, Dulos, sekolah Dulosnya Pak Pendeta Royandi Huta Said di Jakarta. Itu diserang oleh kelompok yang sekarang dibubarkan, Bapak Ibu ya. Yang selalu ngomong tekbir Bapak Ibu ya. Itu, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Diserang, dia mau bela. Ya kebetulan itu orang Papua, dia bela. Bapak Ibu, namanya Domingos. Dibunuhlah dia, dipotong gini. Dia angkat orang karena masih detak nadinya, hilang. Ada. Bawa ke Cipto, sampai hari ini masih hidup. Ini ada. Satu lagi di peristiwa Tual. Pernah tahu Tual? Ambon waktu ribut, perang. Itu pendeta dengan satu jemaatnya ini jago karate. Dan 2. Anda tahu dan 2 itu jago Bapak Ibu. Dan 2 itu cuma kalahnya dengan dan kawan-kawan. Ya 300 gitu bubar. Wah bawa golok semua. Dia mau lawan. Aku bisa membunuh banyak Pak Pendeta. Pendeta jangan, kita diam. Pendetanya nggak mau diam. Pendetanya akhirnya mati. Si anak ini, bukan anak, udah orang dewasa. Sampai mata kakinya dibuang. Kakinya itu telapak nggak ada. Dicaca-caca. Begitu polisi datang, dibawa dia ke rumah sakit. Sembuh sampai hari ini, nggak punya telapak kaki. Nggak tahu sekarang datang lagi ke Jakarta nggak. Waktu diundang di Jakarta di Kelapa Gading. Jadi Bapak Ibu, kematian itu di tangan Tuhan. Maka itu ketika Anda memuji, pujilah dia. Sampai seperti Anda masuk di dalam doa. Anda pernah nggak memuji masuk dalam doa? Anda nyanyikan. Ya, nanti saya ajak Anda memuji satu pujian. Sampai masuk dalam hadirat Allah. Bisa nggak rasakan nanti? Anda bisa rasakan ketika kita nyanyi nanti. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ini. Ya, singer bantu saya, pemusik bantu saya. Kita nyanyikan. Ya, kita nyanyikan seperti rusa. Ya, merindukan air. Seperti rusa ya. Kita nyanyikan Anda sampai masuk yang namanya tehila. Masuk menjadi tefila. Menjadi doa. Menjadi doa Anda. Pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Nyanyikan dengan iman. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sebut nama Yesus dengan iman. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segala. Sekali lagi sebut nama Yesus. Dari awal dengan iman. Seperti
dalammu hari ini. Sebut nama Yesus. Minta Tuhan menolong engkau malam ini. Katakan, Yesus ini aku, Yesus. Katakan dengan iman. Sekali lagi sebut nama Yesus. Tanpa musik, sebut nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, sekali lagi lebih sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kita sembah Dia dengan iman. Darol senatatamu, darol sebaratanu, haleluya. Sembah Dia dengan iman. Katakan, bangkitkan kecapimu saat ini. Engkau di tengah-tengah krisis, engkau di tengah-tengah tantangan. Bangkitkan kecapimu. Melalui pujian ini sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Biarlah setiap kita saat ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami krisis karena
tantangan yang sedang Anda hadapi. Kalau ada di antara saudara yang mengalami krisis iman saat ini, mulai meragukan Tuhan, angkat kecapimu, cari Dia, pegang janjinya, pujikan Dia dengan iman, maka kau akan melihat karya Allah ajaib dalam dirimu. Pegang janji Tuhan, walaupun saat ini belum nampak jelas, janji Tuhan tidak pernah gak ditepati. Pegang terus janji Tuhan, jangan kau undur, jangan kau kecewa. Mungkin ada di antara saudara mengalami kegoncangan ekonomi. Percayalah Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Percayalah engkau akan melihat karya Allah ajaib dalam dirimu. Melalui pekerjaan tanganmu akan dibuat berhasil. Melalui pekerjaan tanganmu akan dipulihkan kehidupanmu. Jangan berhenti mengangkat kecapimu. Jangan berhenti engkau memuliakan Dia. Jangan berhenti engkau memuji Dia. Apakah engkau sungguh-sungguh seperti pujian pada malam ini? Engkau berarti dalam hatiku Tuhan. Engkau berarti dalam hatiku. Kita akan memuji sekali lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau sekali lagi dengan iman. Segalanya, Kau segalanya. Biarlah Tuhan kami sadar, di tengah-tengah kepanikan dunia ini kami tidak boleh ikut panik. Tapi kami akan mengangkat kecapi kami. Kami akan bangkitkan iman kami. Kami akan bangkitkan kembali puji-pujian kami. Mungkin selama ini Tuhan tembok pujian kami rontoh. Karena tantangan, karena pergumulan. Sehingga kami mulai acuh tak acuh mencari Engkau. Kami kurang sungguh-sungguh memegang janji-Mu. Kami kurang sungguh-sungguh merenungkan janji-Mu. Kami memuji pun asal-asalan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah malam ini setiap kami dipulihkan. Mungkin persoalan kami belum pulih, tapi kami mau iman kami dipulihkan. Kami mau membangun kembali tembok pujian kami. Kami mau membangun kembali, membangkitkan kembali Tuhan kecapi kami. Yang mungkin selama ini kami taruh di tempat-tempat di mana kami tak mengerti. Hari ini kami mau angkat kecapi kami. Hari ini kami berjanji dengan Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau pulihkan setiap kami. Engkau berikan kelegaan dalam hidup kami. Engkau pulihkan segala pergumulan kami. Engkau jawab Tuhan. Kami meyakini. Karena itulah janji Tuhan. Ajar kami penuh pengucapan syukur di bibir kami. Bukan gerutu, bukan caci maki, bukan omelan, bukan keluh kesah. Tapi pujian untuk Tuhan. Karena ketika kami banyak memuji, di situ kami beroleh kekuatan. Maka itu Bapak berkati anak-anak-Mu. Setiap keluarga besar AOC Bandung diberkati Tuhan. Dari yang melayani hari ini, setiap kami yang terlibat pelayanan malam ini diberkati Tuhan. Berdoa Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan satu persatu di tempat ini. Semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Khususnya berdoa untuk Ibu Sylvia, kepada anak-anak-Mu Daniela, juga Derian. Tuhan berkati semuanya Bapak. Berkati Jojo, berkati juga yang lainnya Tuhan. Yang tidak kami sebut namanya. Tuhan pakai satu persatu. Baik itu dalam pujian, dalam pemusik, di dalam penata ibadah yang lainnya. Tuhan memberkati mereka. Pakai mereka menjadi luar biasa. Biarlah kami mengikrarkan malam ini. Kami boleh mendeklarasikan. Kami akan membangkitkan kembali kecapi kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang menang. Seperti Daud yang menang, kami pun akan menang.
Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.